warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Ayu Rahmawati, NIM K2320052, Angkatan 2020, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik. Tujuan video dibuat adalah sebagai tugas untuk UAS. Latar belakang terkait tema yang saya pilih adalah karena Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dan masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tak bisa ditukar balikan dan letak dan susunannya. Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. Berikut adalah penjelasan dari saya. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik dituntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. 3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki 3 dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijakan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius ada pada sila pertama, serta moral kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua. Hal ini ditegaskan oleh Bung Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus pada negara kekuasaan. Selain itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial sebagaimana terkandung pada sila kelima merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pelaksanaan atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara. Negara adalah berasal dari rakyat, dan segala kebijakan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat terdapat pada sila keempat. Oleh karena itu, rakyat adalah asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka, dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipan harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus memiliki legitimasi demokrasi. Prinsip-prinsip
dasar etika politik itu dalam merealisasi praksis dalam kehidupan kenegaraan senantiasa dilakukan secara korelatif di antara ketiganya. Kebijakan serta keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik menyangkut politik dalam negeri maupun politik luar negeri, ekonomi baik nasional maupun global yang menyangkut rakyat dan lainnya, serta berdasarkan hukum yang berlaku atau legitimasi hukum, harus mendapat legitimasi rakyat atau legitimasi demokratis, dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip moralitas atau legitimasi moral. Misalnya, kebijakan harga BBM, tarif dasar listrik, tarif telepon, kebijakan ekonomi mikro ataupun makro. Reformasi infrastruktur politik serta kebijakan politik dalam maupun luar negeri harus didasarkan juga atas prinsip tersebut. Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat serta konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara, para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, anggota DPR maupun MPR, aparat pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi juga harus berdasarkan pada legitimasi moral. Misalnya, suatu kebijakan itu sesuai dengan hukum belum tentu sesuai dengan moral. Misalnya, gaji para pejabat dan anggota DPR, MPR itu sesuai dengan hukum. Namun, mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita, belum tentu layak secara moral atau legitimasi moral. Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan moral, nilai, norma, dan hukum yang dianut dalam lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun negara. Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa 1. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. Dan yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan kenegaraan. Saran saya untuk generasi muda agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan dan juga sebagai sumber dalam etika berpolitik, sehingga apabila terjun dalam dunia politik dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Kepada elit politik agar lebih memahami akan makna Pancasila dalam penerapan politik yang adil dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Demikianlah penjelasan saya mengenai nilai-nilai Pancasila dalam membangun etika politik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.